teman-teman, jumpa lagi di channel saya Happy Rajut. Teman-teman, kali ini saya akan membagikan video cara membuat amigurumi teddy bear yang bisa kita pakaikan untuk di tas lempang, tas sekolah, ataupun gantungan kunci dimanapun kita memakai kunci yang setiap hari kita pakai. Nah, bahan yang kita perlukan adalah untuk membuat seluruh warna bodinya, kepala, tangan, dan kaki, saya menggunakan warna yang sangat muda, yang mungkin bisa dibilang peach atau peach muda gitu ya teman-teman. Kemudian ini adalah jenisnya benang katun, lalu saya menggunakan benang poli untuk shellnya, lalu benang wool untuk membuat hidung dan mulutnya. Kemudian saya memakai dua mata plastik atau mata boneka, lalu jarum tapestri, jarum rajut ukuran 3 strip 0, gunting, dan ini rantai gantungan kuncinya serta dakron. Mari kita langsung praktekkan yuk teman-teman. Kita mulai dengan menggunakan, oh ya teman-teman, saya ingin ingatkan, jika kita sudah menggunakan penanda, bisa juga tanpa penanda. Nanti saya berikan tips dari semua ini. Dan teman-teman, bahan-bahan rajut seperti ini bisa kita temukan di online shop, oke? Seperti toko Shopee dan toko online lainnya. Mari kita langsung lanjutkan. Pertama kali kita mengambil benang katun dulu, lalu kita buat magic ring. Jadi saya membuat magic ringnya sangat gampang, di satu jari saja, jadi lebih cepat dan tidak terlalu besar. Biasanya kita boleh menggunakan 2 jari, kali ini saya hanya menggunakan 1 jari. Lalu kita buat silang seperti ini ya teman-teman, perhatikan. Nanti kalau teman-teman tidak bisa melihat terlalu nanti bisa di playback lagi video saya. Nah, ini kita buat langsung magic ringnya, kemudian kita isi dengan 6 SC. Kita langsung buat 1, 2, 3, 4, 5, 6. Lalu kita akan mengecilkan magic ringnya, tarik benang yang pendek sebelah kiri. Kemudian teman-teman, di sini kalau kita menggunakan penanda, kita langsung menaruhkan penanda ini di last stitch. Jadi seperti ini kita buat penanda, lalu kita mulai dengan mengisi ronde berikutnya. Nah, kalau kita tidak menggunakan penanda, kali ini saya tidak menggunakan penanda, jadi saya langsung membuat slip stitch. Jadi di sini saya akan buat slip stitch di SC pertama yang kita buat tadi. Saya buat slip stitch, lalu saya buat 1 rantai. Nah, di sini sebagai penanda saya, nanti kalau saya di akhir ini saya hanya melihat 1 chain ini. Nanti saya akan tunjukkan pada teman-teman. Nah, round kedua atau row kedua ini saya akan isi dengan increase. Jadi di sini saya lanjut ke loop berikutnya, saya isi increase. Increase itu seperti video saya yang sebelumnya, itu artinya 1 loop itu kita isi 2 SC. Jadi ini saya akan increase di setiap SC, jadi totalnya nanti ada 12 stitches, oke? Nah, saya lanjuti lagi. Jadi ini udah 3 berarti udah 6, jadi ini sudah 6 stitches. Saya lanjuti 7,
8, 9, 10, lanjuti lagi, 11 dan 12. Nah, di sini perbedaannya teman-teman, di sini adalah SC pertama kita. Oke, dan di sini satu rantai kita. Jadi total yang kita buat ini ada 12. Kita hitung bersama. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. Oke, pasti benar 12. Kemudian kita lanjuti lagi di row berikutnya. Jadi row berikutnya row 3. Kita di sini slip stitch dulu. Jadi setiap awal kita mau membuat row, kita slip stitch lalu buat satu rantai. Dan di SC berikutnya kita isi SC 1, kemudian increase sekali. Kita buat sebanyak 6 kali. 1 kali SC 1, increase seperti tadi. Increase artinya kita isi satu loop SC 2. Ini sudah 2 kali kita buat SC lagi, kemudian increase 4 SC, increase 5 SC, increase, totalnya 6. Nah, seperti ini teman-teman. Lalu kita hitung dulu apakah benar. Kita lanjutin lagi, di sini masih ada 2, berarti kita kurang lagi 1 SC lagi, kemudian increase. Jadi total yang kita punya adalah 18 stitches. Kita hitung bersama teman-teman. 2 4 6 8 10 12 16 18. Lalu kita akan slip stitch ya teman-teman. Seperti tadi kita langsung slip stitch di SC pertama. Jadi kita nggak usah pakai penanda, lebih gampang ya teman-teman. Kemudian kita buat satu rantai. Nah, untuk row keempat kita akan membuat 2 SC dan increase. Jadi kita langsung buat di loop berikutnya 1 SC, loop berikutnya 2 SC, kemudian loop berikutnya increase. Nah, kita buat lagi 6 kali ya teman-teman, pola yang seperti ini. Lalu kita buat lagi 1 SC, 2 SC, kemudian increase. Nah, kita buat sampai 6 kali. Ini 2 kali kita buat sampai di sini, nanti kita kembali. Nah, ini udah selesai teman-teman. Kita kembali slip stitch dan satu rantai. Lalu berikutnya kita akan membuat 3 SC. Jadi di loop berikutnya kita langsung buat 1 SC, 2 SC, 3 SC, lalu increase. Kita buat 6 kali yang seperti ini. Jadi saya ulangi teman-teman, 1 SC, 2 SC, 3 SC, lalu increase. Nah teman-teman, saya lanjuti lagi sampai di sini, kita ketemu. Kalau enggak nanti videonya kepanjangan, jadi saya buat 2 kali, nanti sisanya 4 kali teman-teman buat, kita ketemu di sini. Nah teman-teman, ini yang terakhir 1 SC, 2 SC, 3 SC, dan di rantai
satu chain yang kita buat tadi, kita selalu isi increase. Jadi kalau tidak isi increase berarti kita salah. Kita harus memulai lagi dari awal, hitung lagi polanya 3 SC dan 1 increase. Pokoknya terakhirnya pasti increase. Teman-teman harus lihat kembali jika ada kesalahan. Selanjutnya kita akan buat slip stitch di chain pertama, slip stitch, lalu buat satu rantai. Untuk berikutnya row ke-6 saya akan membuat 4 SC, jadi tetap sama, kita berikutnya kita buat dulu 1 SC, 2 SC, 3 SC, 4 SC, kemudian increase, yaitu satu loop isi 2 SC. Nah, pola seperti ini kita buat sebanyak 6 kali. Kita ulangi 1 SC, di loop berikutnya lagi 1 SC, loop berikutnya lagi 1 SC, sudah 3, loop berikutnya lagi 1 SC, kemudian loop berikutnya increase 2 SC di tempat yang sama. Nah, ini sudah saya buat 2 kali, kita lanjuti lagi 4 kali, nanti kita ketemu lagi di slip stitch SC pertama. Nah, teman-teman, ini sekali lagi putaran terakhirnya saya buat 1 SC, 2 SC, 3 SC, 4 SC, dan di rantai satunya kita isi increase 1 SC, 2 SC di tempat yang sama. Nah, ini adalah SC pertama dan ini adalah slip stitchnya. Lalu kita akan slip stitch di sini di SC pertama. Jadi teman-teman perhatikan, jangan salah posisinya atau tempatnya. Lalu kita buat satu rantai, tetap diawali dengan slip stitch dan satu rantai. Kenapa? Kalau kita menggunakan penanda, bisa lingkaran ini dia kurang padat, maksud saya, jadi masih bisa ada lubang-lubangnya. Tapi kalau kita memakai slip stitch dan penanda, kita tidak usah membuka tutup pakai penanda, membuat kita letih dan bosan nantinya setelah kita menyukai amigurumi, nanti kita merasa capek atau terbebani. Bisa juga kita menggunakan benang kecil untuk menandainya, ya. Jadi opsional kepada teman-teman cara mana yang lebih bermanfaat. Kalau teman-teman yang masih pemula, saya usulkan menggunakan penanda supaya tidak salah, sebab kita masih belum memahami posisi SC, slip stitch, dan satu rantai, nanti kita bisa kelewatkan. Jadi kita gunakan penanda sebagai pemula. Kalau sudah biasa, ya kita menggunakan slip stitch lebih gampang, atau menggunakan satu helai benang. Oke. Nah, sekarang kita lanjuti lagi teman-teman. Untuk pola berikutnya row 7 saya gunakan 5 SC. Jadi saya gunakan loop berikutnya saya isi dengan 1 SC, 2 SC, 3 SC, 4 SC, 5 SC, kemudian saya isi increase. Nah, ini teman-teman buat seperti ini sebanyak 6 kali. Jadi saya ulangi ya teman-teman, di loop berikutnya saya isi 1 SC, kemudian 2, saya ulangi 2, 3, 4, 5, lalu isi increase. Nah, kita akan buat lagi 4 kali seperti ini. Nanti terakhir kita akan slip stitch di rantai pertama, di SC pertama ini ya teman-teman.
kita kembali lagi setelah ini. Nah teman-teman, untuk 5SC ini yang terakhir saya kasih polanya seperti ini: 1SC, 2SC, 3SC, 4SC, 5SC, dan selalu berakhir di rantai pertama dengan increase, yaitu 2SC di tempat yang sama. Oke. Kemudian berakhir juga dengan slip stitch di SC yang pertama. Jadi teman-teman perhatikan, ini adalah slip stitchnya. Oke, saya tunjukkan ya teman-teman, ini slip stitch dan ini SC nya. Jadi SC nya bentuknya seperti silang. Jadi teman-teman perhatikan, jadi lebih cepat untuk melihat. Dan kalau teman-teman bisa playback lebih bagus, jadi teman-teman bisa melihat dengan seksama dan mungkin lebih gampang, jadi tidak usah pakai penanda lagi, lebih cepat. Oke. Berakhir dengan slip stitch lalu satu rantai. Selanjutnya saya akan membuat SC. Jadi dari row 8 sampai 15 kita membuat SC semuanya. Kita mulai 1 SC, 2, 3, 4, 5. Kita isi semuanya 6 di sini sampai di pertama nanti kita ketemu. Jadi totalnya 42 ya teman-teman. Nah teman-teman, ini saya kasih contoh dulu yang row 8 tadi. Lalu dia akan berakhir di sini di chains-nya, kemudian ini adalah slip stitch-nya dan saya akan slip stitch di SC pertama. Nah ini row 8 sudah saya buat. Teman-teman lanjuti lagi 7 baris lagi, 7 SC keliling seperti ini. Jadi sampai row 15. Nanti saya kembali lagi. Nah teman-teman, ini sudah sampai di ujung. Lalu kita slip stitch di rantai pertama, maksud saya di SC pertama. Kita langsung slip stitch. Lalu kita mulai dengan satu rantai lagi. Nah teman-teman, tadi kita sudah buat 8 row, 8 baris SC keliling semuanya. Jadi setiap baris SC tadi kita isi 42 SC satu row. Jadi kita buat 8 dari row 8 sampai 15, totalnya semua ada 336 SC. Nah selanjutnya di row ke-16 kita akan isi 5 SC kemudian decrease. Itu kita akan lakukan sebanyak 6 kali. Kita mulai dengan 1 SC, 2 SC, 3, 4, 5. Teman-teman, kali ini saya menggunakan invisible decrease. Kenapa? Kalau regular decrease itu nanti akan terlihat lubang-lubang, jadi saya pakai invisible decrease. Caranya adalah seperti ini, teman-teman perhatikan. Dan jangan lupa dulu tangannya klik subscribe, like, dan share, sebab ini tips terpenting dari saya. Teman-teman harus bagikan ke teman-teman yang lain setelah menonton video ini. Oke, tangannya jangan lupa klik dan mengaktifkan notifikasinya. Oke. Nah, saya akan lanjuti dengan decrease. Di sini kita ada maksud saya ada 2 benang depan. Kita katakan front loop, di sini back loop. Oke. Jadi saya mengambil front loop, saya kaitkan front loop sekali, lalu sebelahnya juga front loop.
Jadi saya kaitkan benang front loop dua-duanya, kemudian saya keluarkan 2, lalu keluarkan 2 lagi. Nah, ini namanya invisible decrease. Nah, pola ini saya akan lanjuti lagi. Kita buat lagi seperti ini. 1 SC, 2 SC, 3, 4, 5. Lalu saya akan membuat invisible decrease. Kait benang 1 yang di depan, lalu sebelahnya benang yang di depan juga, keluarkan 2, kemudian keluarkan 2. Nah, kita lanjuti seperti ini, buat 6 kali, nanti kita akan ketemu sampai di SC pertama. Kita lanjuti teman-teman. Nah, ini yang ke-6 kali, yang terakhir selalu diakhiri dengan decrease. Jadi saya buat lagi decrease, kait benang lagi, keluarkan 2, kemudian keluarkan 2. Lalu kita akan slip stitch di SC pertama. Di sini slip stitch, lalu kait benang. Jadi nggak usah pakai penambah, teman-teman bisa praktis. Kemudian saya akan lanjuti row berikutnya, yaitu row 17. Saya buat SC4, kemudian decrease. Pola ini saya buat 6 kali. Kita buat dulu 1 SC, 2 SC, 3 SC, 4 SC. Kemudian buat invisible decrease, kait benang yang di front loop sekali, lalu sebelahnya kait benang yang di front loop, kemudian keluarkan 2, keluarkan 2. Nah, seperti ini kita buat sebanyak 6 kali, nanti kita kembali di SC pertama. Nah, teman-teman selalu akhiri dengan decrease. Jadi di row 17 ini saya akhiri dengan decrease, kait benang sekali, kait benang 2 kali, keluarkan 2 kali, keluarkan 2 kali. Lalu terakhir slip stitch di SC pertama, kemudian buat 1 rantai. Row 17 selesai. Sekarang kita lanjuti dengan row 18. Teman-teman perhatikan di row 18 ini saya akan membuat 3 SC dan decrease. Teman-teman perhatikan ya. Kita buat dulu 1 SC di sini, di loop berikutnya 1, lalu buat lagi 2 SC, 3 SC. Kita buat invisible decrease, kait benang sekali, lalu kait benang lagi yang di sebelahnya, kemudian keluarkan 2, lalu keluarkan 2. Nah, kita buat sebanyak 6 kali. Jadi teman-teman lanjuti ya. Saya beri contoh sekali lagi, 1 SC, loop berikutnya 1 SC lagi, loop berikutnya 1 SC lagi, kemudian invisible decrease, buat lagi 1 kait benang, lalu keluarkan 2, keluarkan 2. Nah, kita buat lagi 4 kali lagi, nanti kita ketemu di SC pertama ini. Nah, teman-teman di row 18 ini sama juga, selalu berakhir dengan decrease, invisible decrease. Lalu saya akan slip stitch di SC pertama, kemudian buat 1 rantai. Saya akan membuat row ke 19. Row 19 adalah 2 SC dan decrease. Polanya kita buat sebanyak 6 kali. Kita buat 1 SC di loop berikutnya, kemudian 2 SC, lalu invisible decrease, kait benang sekali, berikutnya kait benang sekali yang di front loop, kemudian keluarkan 2, lalu keluarkan 2. Nah, sekali saya buat polanya, kita buat lagi 5 kali, nanti kita ketemu di SC pertama. Teman-teman di row 19 selalu diakhiri dengan decrease juga. Jadi
saya buat dulu decrease-nya yang terakhir, kait benang sekali, kait benang sebelahnya yang di front loop keluarkan 2, keluarkan 2, lalu berakhir juga di SC pertama dengan slip stitch. Kemudian buat lagi satu rantai. Nah, di round 19 ini sudah berakhir, tapi sebelum melanjuti round ke-20 kita isi dakron dulu. Jadi kita isi dakronnya sebelum melanjuti round ke-19. Nah teman-teman, setelah kita isi dakronnya, jangan terlalu padat sih ya teman-teman, tapi saya suka yang lebih padat supaya kelihatan bentuknya lebih bagus. Kemudian langkah selanjutnya akan kita buat row 20, yaitu polanya seperti SC1 kemudian decrease. Jadi kali ini memang agak sulit karena sudah terisi dakron, jadi dia agak sulit untuk dijahit, tapi nggak apa-apa, kita gunakan jari middle kita push dakronnya, kita tekan dakronnya sedikit, kemudian kita buat satu SC dulu seperti ini, kemudian kita buat decrease, invisible decrease, kita kait benang lalu keluarkan 2, keluarkan 2. Nah polanya sama, kita akan buat 6 kali, kita buat lagi contohnya 1 SC, kemudian decrease, invisible decrease, kait benang sekali, kait benang 2 kali, keluarkan 2 benang, kemudian keluarkan 2 lagi. Kita lanjuti lagi, buat lagi 1 SC, lalu buat lagi invisible decrease, kait benang sekali, kait benang 2 kali, keluarkan 2, lalu keluarkan 2. Lanjuti lagi, kita buat 1 SC, kemudian buat invisible decrease, kita buat benang, kait benang sekali, kait benang 2 kali, keluarkan 2, keluarkan 2. Selanjutnya kita buat lagi 1 SC, lalu kita buat invisible decrease lagi, kait benang sekali, kait benang 2 kali, keluarkan 2, keluarkan 2. Selanjutnya kita buat lagi 1 SC, kemudian buat lagi invisible decrease. Jadi ini yang terakhir ya teman-teman, 1 decrease, 1 kait benang, lalu keluarkan. Nah ini kita langsung slip stitch. Jadi di sini teman-teman lihat, ini yang slip stitch tadi. Nah ini sekarang kita akan slip stitch lagi di sini di SC pertama. Jadi kita tekan dakronnya dulu, lalu kita buat slip stitch di SC pertama, kemudian keluarkan, lalu buat satu rantai. Nah ini row 20 sudah selesai. Kita akan lanjuti terakhir, supaya kepalanya jadi, kepala teddy bear-nya jadi, kita langsung decrease. Jadi row terakhir ini kita buat decrease sebanyak 6 kali, decrease saja tanpa SC. Jadi kita buat decrease itu, kita langsung di loop berikutnya ini kita kait benang sekali, lalu kait benang lagi, keluarkan 2, keluarkan 2 sekali, kita buat lagi invisible decrease, kait benang sekali, lalu sebelahnya kait benang, kemudian keluarkan 2, lalu keluarkan 2. Sudah 2 kali. Kita lanjuti invisible decrease, kait benang sekali, kait benang 2 kali, kemudian keluarkan 2, lalu keluarkan 2. Sudah 3 kali.
kita lanjuti invisible decrease, kayak benang sekali, 2 kali, keluarkan 2, keluarkan 2, sudah 4. Kita lanjuti invisible decrease, keluarkan, kita keluarkan 2, lalu keluarkan 2, sudah 5. Nah, ini yang terakhir teman-teman, kita buat invisible decrease, kait benang sekali, lalu sebelahnya kait benang sekali. Saya ulangi, nah seperti ini teman-teman. Lalu kita akan memotong benangnya, kita potong benangnya agak panjang sedikit, lalu kita tarik keluar. Kemudian di sini kan ada bolong, kita langsung ambil jarum, kemudian kita buat atau kita jahit lagi, tapi kita jahitnya di sebelah luar. Jadi di sini kita jahit di luarnya saja. Di sini kan ada 2 benang teman-teman, jadi kita tarik benang yang di luar saja, kita jahit sampai 6 kali. Tiga kali, 4 kali, 5 kali, 6 kali. Nah, kita tarik kencang, lalu kita sisa benang ini kita akan masukkan di tengah sini, lalu keluarkan di samping atau di mana saja, random aja teman-teman, bisa di mana saja boleh dikeluarin, yang penting jangan terlalu ditarik kuat, yang penting di dalam sini sudah pas posisinya, jangan terlalu kencang. Kemudian keluar lagi di samping manapun juga yang teman mau, nah jangan terlalu kuat, lalu keluarkan lagi biar dia tidak terbuka. Oke, kemudian sisa benangnya kita langsung potong. Nah, seperti ini hasilnya, kepala teddy bear-nya sudah jadi. Untuk selanjutnya saya akan membuat telinga. Jadi teman-teman, saya akan membuat telinga dulu. Cara membuat telinganya adalah, pertama kita buat dulu magic ring seperti tadi, kita buat magic ring, lalu kita keluarkan lagi, kemudian kita buat 6 SC, 1, 2, 3, kita tarik sedikit, 4, 5, 6, lalu kita tarik semua benangnya. Nah, kita mulai dengan membuat increase. Jadi kita langsung slip stitch dulu supaya menandai, kita nggak usah pakai penanda lagi. Slip stitch, lalu buat 1 rantai, dan kita akan membuat increase sebanyak 6 kali, yaitu di 1 loop itu kita isi 2 SC. Kita hitung loop pertama kita isi 2 SC, kemudian loop berikutnya 3, 4, loop berikutnya 5, 6, lalu kita buat lagi
loop berikutnya kita isi 7, 8. Loop berikutnya 9, 10. Lalu loop berikutnya 11, 12. Nah teman-teman, sudah sampai di ujung. Jadi ini slip stitch tadi kita, dan ini SC pertama kita akan slip stitch di SC pertama. Jadi total increase ini sebanyak 12 stitch. Oke. Nah untuk row kedua, maksud saya row ketiga, jadi kita isi 1 SC. Ini kita buat dulu 1 rantai, selalu diawali dengan slip stitch dan 1 rantai. Oke. Kemudian kita buat 1 SC dan increase 1 SC, loop berikutnya increase. Nah kita buat sebanyak 6 kali untuk row ketiga, 1 SC dan increase. Sini udah kita buat 2 kali, kita buat lagi nanti sampai di SC pertama. Nah selalu diakhiri dengan slip stitch. Jadi ini SC increase sudah kita buat tadi totalnya sebanyak 18 stitch. Sekarang kita akan membuat row keempat, yaitu 2 SC dan increase. Kita buat 6 kali. Kita mulai 1, 2 SC nya, kemudian loop berikutnya increase. Kita buat lagi 1 SC, 2 SC, kemudian increase. Kita buat sebanyak 6 kali, repeat 6 times, and I be back ke SC pertama, single crochet plus single crochet, I be back. Oke. Nah row 4 setelah 6 kali kita buat, lalu kita akan slip stitch di SC pertama ini, slip stitch dan 1 rantai. Kemudian row kelima dan ke-8 kita akan isi SC sekeliling. Jadi SC nya itu sebanyak 24. Kita buat 1 SC, 2, 3, 4, 5, 19, 20, 21, 22, 23, dan yang terakhir di rantainya 24. Kemudian kita akan slip stitch di SC pertama, lalu 1 rantai. Nah kita buat lagi yang row 6, 7, 8. Nanti saya kembali lagi setelah itu. Nah teman-teman, setelah kita buat round 5 dan 5 sampai 8, lalu kita akan slip stitch lagi yang terakhir. Kemudian kita sisakan benangnya,
lebih panjang supaya kita bisa menjahitnya di sisi belakang sini. Lalu kita potong dulu benangnya, kemudian kita tarik keluar benangnya. Nah, ini kita buat dua ya teman-teman, seperti ini kita buat dua. Oke. Untuk selanjutnya tangan dan kakinya saya buat serta hidungnya saya buat di part 2. Sampai jumpa di part 2.